Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Perkenalkan, kami dari siswa SMA Negeri 5 Maluku Tenggara, khususnya kelas 12 MIA. Di sini kami akan menjelaskan secara singkat tentang meiosis, mitosis, gametogeniosis, dan juga mitosis yang akan dijelaskan secara langsung oleh teman-teman saya. Selamat menyaksikan. Oke, saya akan menjelaskan tentang pembelahan mitosis. Jadi teman-teman, pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik makhluk hidup. Pada tumbuhan, pembelahan mitosis terjadi pada jaringan meristem. Contohnya pada ujung tunas batang atau ujung akar. Nah, pembelahan mitosis terjadi dengan mempertahankan pasangan kromosom yang sama dengan melalui pembelahan inti dari sel somatis secara berturut-turut. Pembelahan mitosis adalah tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Sel anakan ini mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika sama, termasuk sama jumlah kromosom dengan induk. Nah, jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya itu berpasangan atau 2N. Jadi, tahap pembelahan sel secara mitosis selalu diawali dengan fase interfase. Jadi ingat ya, setelah sel melewati fase interfase, selanjutnya sel akan masuk dalam fase mitotik atau yang kita kenal dengan fase pembelahan ya guys. Fase pembelahan sel secara mitosis dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama profase, metafase, anafase, dan juga telofase. Nah, profase di sini yaitu rusaknya membran inti menjadi fragmen atau serpihan-serpihan, kemudian berbentuk benang kromatin, lalu kromatin memandat sehingga membentuk kromosom yang akan menuju ke titik rendah sel. Nah, fase yang kedua di sini yang metafase. Nah, benang gelondong mulai nampak jelas, kromosom akan berjalan sejajar di ruang ekuator sel. Lalu benang-benang pada akan muncul hingga ke kutub. Akan tetapi tidak akan melekat pada sentrometer. Lalu sentrometer melakukan pembelahan sehingga membentuk suatu kromatin yang kemudian membentuk kromosom tunggal ya. Terus kita masuk pada fase ketiga yaitu anafase. Nah, di sini pemisahan kromosom menjadi dua bagian yang sama dengan arah yang berbeda. Nah, teman-teman, kita masuk pada fase keempat atau yang terakhir yaitu telofase. Tahap akhir di mana kromosom sudah terletak pada kutub maka nukleus atau inti sel akan muncul kembali. Lalu kromatid akan menghilang pada saat sitoplasma tebal. Setelah itu membran yang ada pada sel akan memisah dari dua sel yang ada sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Fauzan Madubun. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel secara meiosis atau pembelahan reduksi. Pembelahan sel secara meiosis merupakan pembelahan sel dengan hasil 4 sel anakan yang tiap-tiapnya membawa hanya separuh jumlah kromosom induk, sehingga jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau haploid. Proses pembelahan meiosis berlangsung dalam dua tingkatan, yakni meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1, profase 1, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil dalam kurung fragmen dan kromosom sudah mengganda kemudian memadat. Pada fase 1, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Fase 1, kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Meiosis 2, profase 2, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Fase 2, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Fase 2, kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Pada fase 2, membran inti terbentuk kembali, lalu terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid. Sekian penjelasan singkat dari saya. Pada kesempatan yang diberikan, di sini saya akan menjelaskan tentang amitosis. Amitosis merupakan pembelahan sel yang melalui tahapan sederhana tanpa pembelahan inti. Amitosis terjadi pada organisme parokaryotik seperti bakteri. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses gametogenesis. Gametogenesis terdiri 4 tahap: perbanyakan, pertumbuhan, kematangan, dan perubahan bentuk. Gametogenesis ada 2, yaitu protogenesis dan ogogenesis. Tingginya kadar
FSH dan LH akan menghambat sekresis hormon GnRH oleh hipotensi halus. Sekian dan terima kasih.